Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Maya. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rahma. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya Bu Maya kemarin ada yang mau dibicarakan dengan saya deh. Ya Bu Rahma, boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Oh boleh, monggo silahkan Bu. Oke. Ada apa? Saya ingin bercerita sedikit tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oke, monggo. Iya, silahkan dilanjut mungkin Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Gini Bu Rahma, saya tuh merasa agak sedikit apa ya, galau apa gudah gitu ya Bu. Beberapa murid saya di kelas itu sering lupa mengerjakan tugas dengan alasan ketinggalan lah atau apa gitu Bu. Padahal di kelas saya itu ada 26 siswa, tapi 7 orang itu yang sering melalaikan tugas-tugasnya. Artinya kesadaran kemandirian belajarnya kurang. Itu kurang. Oh iya. Jadi dari obrolan kita ini nanti apa yang akan Ibu harapkan? Saya mengharapkan mungkin dengan berbicara dengan Bu Rahma ini, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan tentang kesadaran akan tanggung jawab belajar siswa di kelas saya, Bu. Gitu ya. Jadi tentang kesadaran siswa ya akan Nggih, tanggung tanggung jawabnya jawabnya, ya Bu Maya ya. Iya, nggih, Bu, terutama nggih, tentang kedisiplinan belajar. kedisiplinan. Oh, nggih. Selama ini kira-kira apa ya Bu yang membuat anak itu kurang disiplin gitu dalam belajarnya Bu? Mungkin bisa di Ibu Maya ceritakan mungkin. Saya ingat kembali mungkin yang pertama murid saya itu satu tadi kelihatannya kurang mandiri Bu dalam belajar. Kemudian yang kedua itu saya secara pribadi sebagai seorang guru belum menanyakan ke beberapa anak tersebut kira-kira apakah mereka itu mengalami kesulitan atau mungkin ada permasalahan di rumah sehingga mengganggu atau menghambat mereka dalam itu menyadari akan tanggung jawab mereka belajar seperti apa. Seperti itu Bu Rahma. Oh iya. Jadi itu menurut menurut Bu Maya, Jeh, artinya penyebab J. penyebab dari kekurang disiplinan siswa itu antara lain tiga tadi ya Bu ya. Kira-kira apa nih Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi tadi Bu kekurang disiplinan anak tadi. Misalkan seperti ini, tadi kan Ibu mungkin langkah tadi karena belum membuat catatan, deh, buat catatan, kemudian belum mungkin dikomunikasikan ke orang tua dan sebagainya. Nanti langkah-langkah selanjutnya apa nih Bu? Ya, Rencananya Bu? menurut saya ini mungkin saya akan mengingatkan kembali pertama, mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, ini sebagai bentuk cara melatih tanggung jawab mereka. Kemudian itu tadi berikutnya kita sebagai guru menuntun murid dengan memberikan teknik-teknik atau cara-cara misalkan dengan meminta anak membuat catatan-catatan kecil di buku mereka supaya tidak lupa tadi ya Bu ya. Kemudian eh, bisa juga kita berkomunikasi dengan orang tua untuk memantau perkembangan belajar mereka di rumah. Yeah. Baik sekali, bagus sekali Bu itu rencananya Bu Maya. Ya tadi dengan membuat catatan-catatan gitu ya Bu ya, supaya anak tidak Oke. lupa.
kemudian selalu komunikasi dengan orang tua, seperti itu nggih, Bu, nggih. Kemudian, Nggih. bagus sekali, lalu komitmen Bu Maya apa nih setelah melakukan rencana itu, Bu? Ya, komitmen saya yang pertama kita sebagai guru nanti akan lebih komunikasi intensif ya dengan orang tua supaya kita sama-sama saling berkolaborasi dalam memantau perkembangan belajar anak di rumah. Mungkin itu Bu, kita sebagai guru lebih aktif berkomunikasi, kemudian dengan anak-anak berarti kan kita tidak bosannya untuk mengingatkan dengan trik-trik tadi nggih, membuat catatan kecil atau cobalah memberikan tanda di buku supaya tidak lupa pakai kertas warna-warni atau apa, bahwa itu nanti tugas-tugasnya supaya tidak lupa dikumpulkan hari apa diselipkan di bukunya. Itu mungkin seperti itu komitmen kita ya, terus menuntun, kemudian komunikasi lebih intensif. Seperti itu Bu Rahma. Nggih. Baik, saya kira bagus sekali tuh rencana Bu Maya, itu sebagai bentuk tindak lanjut ya, Bu, ya. Tindak J. lanjut dari pertanggungjawaban ya dari apa yang sudah Ibu rencanakan gitu nggih. Bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti berhasil ya, Bu, ya. Semoga kita Yeah. bisa menghantarkan anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai guru bisa menghamba pada murid, ya Bu ya. J. Ya Bu Rahma. Kira-kira, kira-kira Ibu sudah menemukan solusi Bu pada obrolan kita kali ini Bu tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Ini tadi sudah sedikit ada gambaran bahwa saya akan melakukan tindakan tadi Bu. Ya, itu Solusinya kita memberikan istilahnya pendekatan secara personal ke anak, kemudian kita pantau perkembangannya melalui komunikasi dengan orang tua. Jika komunikasi mungkin bisa lewat WA yang sederhana gitu, yang cepat, kemudian atau lewat telepon, by phone langsung. Jika memungkinkan memang si anak itu sangat-sangat perkembangannya mungkin lambat daripada teman-teman yang lain, memang butuh perhatian ekstra ya, mungkin akan itu Bu, kita panggil orang tuanya ke sekolah, jadi kita dengan orang tua bisa bertemu langsung, berbincang untuk mendiskusikan permasalahan anak tersebut. ya. Itu Bu Rahma. Iya, baik sekali Bu Maya. Tadi berarti Bu Maya udah bisa menemukan solusi nggih dari perbincangan kita ini nggih Bu nggih. J, muncul ide Bu. Terima Iya, kasih. muncul ide nggih untuk melakukan ke depannya tuh akan seperti apa gitu. Mungkin Bu Maya bagaimana perasaannya Bu? Bisa direfleksikan mungkin setelah kita melakukan coaching percakapan seperti ini Bu. Nggih, perasaannya alhamdulillah Bu lega ya. Alhamdulillah nggih. Kemudian ya mendapat pencerahan tadi, muncul ide-ide. Seperti itu Nggih. Bu. Nggih, alhamdulillah Bu, karena waktu kita tidak banyak ya Bu ya. Ya, kita akhiri untuk coaching kali ini ya Bu ya. Yang alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu semakin hebat, anak-anaknya juga semakin hebat ya Bu ya. Saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih Bu Bincang Rahma pada kali atas ini. waktunya. Sama-sama Bu. Semoga kita semua bisa menjadi guru tadi ya Bu, yang menghamba pada murid, Ada murid. melakukan Amin, pembelajaran yang amin. berpihak pada murid. Amin, Bu. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama Bu Maya. Assalamualaikum. Kita lanjutkan. Nggih. Sekarang bergantian nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rahma. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah baik Bu Maya, Bu
Saya harap Bu Maya juga baik, sehat. Semoga kita semua sehat ya Bu, selalu Amin. semangat. Ya, Bu Maya, saya tuh Jadi gimana Bu? saya pengen berbincang-bincang, ngobrol dengan Ibu mengenai permasalahan saya, Bu. Boleh enggak, Bu? Oh boleh boleh Bu, monggo monggo silakan. Iya, saya tuh di kelas ya, Bu, di pembelajaran saya itu ada beberapa anak, Bu, itu yang kurang tanggung jawab, artinya kurang kemandirian, Bu, dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Dia tuh apa namanya? eh Ini Bu, suka apa itu menggantungkan jawaban dengan temannya Bu. Jadi setiap saya kasih tugas itu tidak selesai tugasnya dikerjakan Bu. Jadi dia tuh harus apa namanya mencontoh temannya begitu Bu. Mungkin Bu Maya bisa kita bincang-bincang ini, mungkin Bu Maya bisa Oh, kasih masukan. oh nggih begitu nggih Bu. Nggih. Eh, Menurut Bu Rahma, itu kira-kira harapan untuk obrolan kita kali ini seperti apa Bu? Iya, harapan saya bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya tadi tentang kurangnya kemandirian siswa tadi, Bu, dalam belajar, Bu. Kurang mandiri dalam mengerjakan tugas ya. Jadi Iya, istilahnya tadi selalu bergantung gitu nggih. nggih, Belum bisa ini waktunya harus mengerjakan cepat selesai jam sekian selesai belum tepat gitu nggih Bu. nggih, Ye, jadi terkait solusi tadi yaitu kaitannya mungkin dengan anu nggih, bisa menumbuhkan motivasi ya Bu Rahma untuk masalah iya, kali ini. Jadi agar kemandirian anak itu bisa tumbuh nggih dalam mengerjakan tugas. Menurut Bu Rahma, kira-kira hal apa saja yang bisa membuat kenapa kok mereka itu tidak mandiri, selalu bergantung orang lain? iya. Kalau menurut saya, Bu, itu karena kemalasan dari anak sendiri itu, Bu. Jadi dia tuh apa ya, nggak mau berusaha gitu ya. Sudah nyaman dengan dengan apa namanya dengan kondisi dia seperti itu, selalu menggantungkan orang lain. Kemudian ya ini tentunya kan apa tidak di kelas 5 aja, Bu. Ini tuh sudah dari apa namanya, dari teman-teman guru tuh juga cerita, itu dari bawah seperti itu. Jadi pemahaman materinya tuh anak jadi kurang karena rasa malas tadi, dia tidak mau belajar, tidak mau mengejar ketertinggalan, akhirnya menumpuk di kelas 5 Bu. Dan dia terbiasa dengan apa, dia tuh sudah dirinya, "Ah, saya ndak bisa, lebih baik nyontoh teman saya," kayak gitu ya, Bu, ya. Itu kalau menurut saya seperti itu, Bu. Gitu nggih. Berarti kira-kira Bu Rahma sebagai guru itu bentuk motivasi seperti apa yang sudah Ibu lakukan agar itu bisa tumbuh nggih, kesadaran agar istilahnya tadi itu kan Ibu mengatakan bahwa seperti itu sudah kebiasaan dari kelas di bawahnya, jadi terbawa-bawa sampai kelas atas. Belum ada Nggih, perubahan nggih kelihatannya itu ya mungkin berubah sedikit tapi masih terus saja hal-hal yang seperti itu diulang kembali nggih. Nah, nggih. itu kira-kira motivasi seperti apa Bu yang sudah Motivasi yang saya lakukan diberikan? sama ini saya sudah seringkali saya nasihati, Bu, tentang kemandirian, artinya anak kerjakan sendiri sebisamu, seperti itu. Kemudian saya juga apa namanya, saya coba kasih soal-soal gitu deh, artinya menyesuaikan tingkat kesukarannya bagi anak itu. Jadi apa ya saya ulangi mungkin dari dasar tuh kayak kayak perkalian gitu kan masih dia belum bisa juga gitu loh. Jadi ya saya buat soal
perkalian seperti itu, Bu. Saya apa masih dalam bimbingan saya gitu. Misalkan saya suruh ngerjakan soal gitu, jadi masih dalam bimbingan saya gitu, Bu. Itu motivasi untuk anak yang sudah saya lakukan saat ini, Bu. Berarti tadi Ibu memberikan seperti soal pemantik gitu, Iya, agar betul, anak Bu. itu bisa mengerjakan secara mandiri gitu, oke. Iya. Oke. Terus apakah dengan cara tersebut istilahnya apa ya, ada progresnya Bu sejauh ini untuk perubahannya dalam mengerjakan setelah menggunakan cara tersebut? Ya, paling tidak dia mau berusaha nih Bu, membuat sendiri gitu kan. Tidak tidak mencontoh temannya karena itu soalnya artinya saya buat beda gitu nggih. Tapi tetap harus dengan bimbingan Bu, seperti itu Bu. Ada Berarti kan bimbingan. ya dia tidak apa mau berusaha gitu ya, berusaha sendiri bukan mencontoh temannya karena tidak ada yang dicontoh kan seperti itu ya Bu Karena ya. beda-beda tadi soal pemantik sesuai dengan kemampuan tadi nggih. 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 Jadi rencana Bu Rahma untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira Ya, punya rencana apa yang mungkin lebih apa ya, lebih lebih bisa mengubah si anak atau paling tidak ada perubahan yang lebih drastis untuk motivasi mereka, kemandirian mereka dalam belajar, dalam menyelesaikan tugas-tugas di kelas. ya, rencana saya sih tetap tadi yang di awal sudah saya lakukan, cuman mungkin nanti ada penambahan, Bu. Mungkin saya apa namanya, saya sendirikan gitu nggih. Artinya mungkin saya letakkan tempat duduknya itu di depan saya, dekat saya gitu, supaya lebih ini apa, lebih terjangkau gitu. Saya lebih mudah mengawasi seperti itu, Bu. Jadi kemudian saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang tingkat kesukarannya ya lebih lebih rendah gitu deh. Artinya ya termasuk apa, soal-soal mungkin dasar kayak gitu, Bu. Berarti soal-soalnya itu dengan berarti seperti mempraktekkan itu diferensiasi itu ya Bu ya, Iya, sesuai dengan berarti bisa ya, Bu, nggih seperti ya, itu, ya. berarti itu sudah bagus sekali Bu Rahma. Saya yakin Bu Rahma ini menggunakan cara yang dapat menuntun mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ini sudah sangat bagus. Kira-kira komitmen Bu Rahma terhadap rencana ini seperti apa Bu? Agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang mungkin sesuai harapan Bu Rahma tadi. Iya. Komitmen saya tetap apa namanya, berusaha ya untuk apa namanya, tetap berusaha melaksanakan rencana itu. Kemudian tentunya saya juga butuh ini apa nanti saya menyampaikan ke orang tua gitu, informasi seperti itu, apa yang kegiatan yang anak lakukan di sekolah, apa yang saya rencanakan, itu saya perlu sampaikan kepada orang tuanya, Bu. Jadi supaya di rumah orang tua juga bisa memantau gitu tugas tugas anak di sekolah dan juga apa namanya memantau anak itu sudah mengerjakan tugasnya atau belum seperti itu, Bu. Berarti ada komitmen untuk melakukan tindak lanjut gitu dari Iya. yang sudah Ibu rencanakan dan semoga itu tindak lanjut itu bisa apa ya, continue ya Bu ya. Jadi tidak ada istilahnya nanti kebiasaan yang kemarin kurang baik ini bisa mengubah eh, dan memotivasi mereka supaya lebih mandiri gitu Bu. Jadi harapannya seperti itu, Bu. Jadi, wah mantap tuh, Hmm. luar biasa. Jadi, kira-kira untuk apa Bu Rahma sendiri setelah kita berbicara nih seperti ini ngobrol singkat ini apa yang Ibu Rahma rasakan kemudian apakah sudah ada muncul tadi solusi dari permasalahan ini?
Ya Bu, saya senang sekali Bu, ada teman curhat gitu, apa yang saya alami saya bisa sampaikan, kemudian saya bisa menemukan solusi, gambaran ke depannya saya akan melakukan apa gitu Bu. Terima kasih Bu Maya, saya Oke sudah Bu. mendapatkan solusi dari perbincangan kita kali ini Bu. Ya, alhamdulillah Bu, kita Nggih, bertemu, berbincang-bincang, bisa mendapatkan manfaat nggih dari nggih. kita bertemu sharing seperti ini. Ya, sekali lagi Bu, semoga rencana yang Bu Rahma tadi akan laksanakan itu bisa berjalan lancar sesuai harapan. Dan saya tunggu Bu ceritanya Bu berikutnya Bu. Kira-kira Iya Bu, bagaimana? Oh, iya. kira-kira wah Bu dengan ide saya yang sudah muncul ini ternyata murid saya sudah 100% Bu, sudah mandiri, sudah bisa seperti itu. Oke Wah, Bu, jadi saya siap Bu, senang mendengarnya Bu iya. kalau menunggu, menunggu apa ya kabar baik Bu. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya, Ya, berhasil. amin. Yang mudah-mudahan berhasil Bu cara yang Ibu sudah Terima lakukan kasih Bu gitu Bu. Maya atas waktunya. Terima kasih Bu Rahma. Semoga dengan pembicaraan kita hari ini, maaf ya Bu, kita tidak bisa lama, masih ada kegiatan mungkin lain waktu nggih kita bisa lanjut ngobrol kembali. Saya akhiri nggih Bu, Oke Bu. ngobrol kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.